hubungannya sangat kritis. Nah, Bapak Ibu, jadi pertanyaan saya sama Anda adalah ini. Saya buka. Ini mulai getar lagi laptop saya ini. Nah, mengapa WFH dan adalah masa depan, Bapak Ibu? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana Anda menghubungkan keadaan sekarang antara COVID, ekonomi, polusi, dan tekanan hidup, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, pertanyaan saya simpel pada Anda. Apakah Talk Fusion hanya sekedar ubah cara ketemu, atau lebih daripada sekedar itu? Bapak Ibu, apa Talk Fusion itu adalah tentang ubah cara ketemu atau lebih daripada sekedar itu? Nah, saya akan kasih gambaran sama Anda bahwa Talk Fusion itu lebih daripada sekedar itu. Bapak Ibu, kenapa, Bapak Ibu sekalian ya? Saya kasih gambaran sama Anda. Jadi begini, sebagai seorang pengusaha, tadi ada Pak Lukas menyinggung tentang berpikir panjang. Ini kalau nanti laptopnya mati, Pak Andre, tolong mic-nya dibuka ya. Soalnya saya butuh respon ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa pengusaha itu dituntut berpikir panjang? Jadi, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu yang harus Anda pahami bahwa seluruh industri teknologi ini sedang mengarah ke kerja jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, kenapa hari ini sekolah pun sudah tidak menjadi efektif kalau ketemu di ruangan kelas, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dengar berita bahwa sekolah pun hari ini mengalami gangguan yang berat, bangkrut, Bapak Ibu sekalian, bangkrut, Bapak Ibu. Nah, itu terjadi di luar dugaan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi perusahaan-perusahaan teknologi itu sudah memprediksinya bahwa ke depan itu manusia itu harus bekerja di rumah, Bapak Ibu. Kenapa manusia itu harus bekerja dari rumah, bekerja jarak jauh, dan bekerja dari rumah itu tidak harus bekerja di dalam rumah, Bapak Ibu. Anda bisa saja ambil spot tertentu, misalnya di luar rumah, di pinggir kafe, Anda menyelesaikan tugas Anda. Nah, banyak orang berpikir bahwa kerja di kantor itu jauh lebih efektif, tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak? Karena setelah diteliti, ternyata banyak gangguan di kantor didapatkan lebih besar daripada waktu kita kerja di rumah, Bapak Ibu. Nah, Pak, tapi di rumah ada gangguan. Benar, Bapak Ibu. Gangguan nonton TV atau gangguan anak atau gangguan keluarga, Bapak Ibu. Tapi gangguan itu semuanya bersifat gangguan yang bisa Anda atasi, Bapak Ibu. Tapi kalau gangguan yang Anda dapatkan dari kantor, Bapak Ibu, manajer Anda panggil di saat Anda lagi serius bekerja, Anda mengalami gangguan konsentrasi di saat Anda bekerja. Betul ya? Ini laptop saya mati lagi. Pak Andre, bisa dengar suara saya? Masih bisa, clear. Pak Andre, saya butuh respon ya, Bapak ya? Oke. Ya, dibuka aja ya? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Anda pahami. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apakah Talk Fusion ini hanya sekedar ubah cara ketemu? Saya bilang tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan lihat sama-sama, Bapak Ibu. Nah, pertama, kita selalu mengatakan bahwa kalau kita Talk Fusion zaman dulu, itu kita mendukung alam, namanya paperless, Bapak Ibu. Paperless ya. Bapak Ibu, paperless ini kan terdengar sangat umum di kepala kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya paperless dampak dari kerja dari rumah, Bapak Ibu. Ini yang lagi diperjuangkan semua perusahaan teknologi di dunia. Ini yang lagi diperjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu, dengan adanya kerja dari rumah, kebiasaan jarak jauh, Bapak Ibu, ternyata gas karbon dioksida itu berkurang, Bapak Ibu sekalian. Itu yang setelah paperless itu kita bicara gas karbon dioksida itu berkurang, Bapak Ibu sekalian. Oke, teman-teman berpikir gas karbon dioksida berkurang, berapa banyak sih berkurang? Oke, saya kasih Anda gambaran ya, bahwa ternyata bekerja dari rumah ini sudah mulai dilakukan oleh perusahaan IBM itu semenjak tahun 95, Bapak Ibu sekalian. Nah, IBM itu memberikan kesaksian kepada dunia bahwa waktu dia melakukan kerja dari rumah, Bapak Ibu, lahan pabrik dia, kantor dia, yang seluas 78 juta kaki persegi, Bapak Ibu sekalian, itu semua tidak dipakai, akhirnya dia menjual lahan itu. Dan waktu dia jual lahan itu, dia bisa menghasilkan uang 2 billion US dollar, atau hari ini setara dengan 14 triliun kali 2, 28 triliun. Nah, jadi itu dampak dari kerja WFH. Dan kemudian yang kedua, IBM itu menghemat 100 juta US dollar operasional per bulan. Dan yang ketiga, karyawan IBM itu meningkat menjadi 360 ribu karyawan lebih, Bapak Ibu sekalian. Nah, dia bisa mempekerjakan seluruh orang dari jarak jauh, Bapak Ibu. Orang-orang berpikir kerja jarak jauh itu tidak mungkin terjadi, dan ternyata kerja jarak jauh itu malah punya nilai masa depan sangat tinggi, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, kita bicara lagi ya, Bapak Ibu. Waktu disurvei, IBM mengatakan bahwa karyawannya yang totalnya
jumlah sebesar itu, setiap orang itu ternyata menghabiskan $10.000 untuk pulang pergi kantor rumah dengan membeli bahan bakar mobilnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap orang itu menghabiskan $10.000 dan survei kalau di sekitar Asia itu kurang lebih setiap orang itu menghabiskan $5.000 untuk pulang pergi kantor, $5.000 per tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang $5.000 atau $10.000, Anda berpikir itu sedikit, Bapak Ibu. Tapi kalau dikali dengan jumlah orang yang pulang pergi kantor 360.000 orang, Anda pikir baik-baik. Berapa galon, berapa liter penggunaan penggunaan bensin itu, bahan bakar itu. Total yang digunakan adalah lebih dari 5 juta liter, Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu kalau 5 juta liter itu dibakar, maka menghasilkan kurang lebih sekitar 450.000 gas CO2 ke atmosfer. Bapak Ibu, 450.000 ton, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya jumlah ton. Satu peti kemas itu nilainya kurang lebih sekitar 20 ton atau 25 ton. Ini 450.000 ton, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan sebesar itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu berpikir bahwa karyawan itu yang jumlahnya banyak tidak banyak, Bapak Ibu. Tapi Anda jangan salah, Bapak Ibu. Saya kasih datanya aja pada Anda. Microsoft itu karyawannya ada 163.000. Nah, pagi-pagi semua menyalakan mobilnya berangkat ke kantor. Pulang dari kantor, Bapak Ibu sekalian menyalakan mobilnya lagi. Nah, bagaimana dengan karyawan Starbucks? 349.000. Pergi kantor, pulang kantor 349 mobil. 46. Amazon, berapa karyawannya di Amazon? 1.200.000 orang. Nah, Walmart, Bapak Ibu, berapa jumlah karyawan di Walmart? 2.200.000 orang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan perusahaan telekomunikasi, Bapak Ibu? Itu mereka semua punya karyawan yang jumlahnya besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini kan baru terjadi di pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan teknologi yang jumlahnya besar, Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Andre masih jelas? Halo Pak Andre? Jelas, clear. Oke, clear ya? Oke. Pak, saya mohon restart dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, cerita apa lagi nih? Ya, setuju Bapak Ibu ya. Jadi WFH dan NFH adalah masa depan. Nah, jadi ya, memang betul Bapak Ibu semuanya. Itu memang work from home dan networking from home itu masa depan ya. Jadi kita bukan hanya melihat produk ini hanya produk video conference gitu loh Bapak Ibu, tapi ini sebuah peluang ya yang bisa merubah hidup kita ya selama 5 tahun ke depan. Cuman memang WFH dan NFH itu kita harus profesional ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan Anda ngikutin ya beberapa minggu terakhir kan ada berita orang main catur ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah tadi siang ini kan ada tanding nih catur yang main profesional dan kelas amatir ya Bapak